Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Panas boten? Nggih. Bapak Ibu, pagi ini kita akan melanjutkan materi tentang pengasuhan anak. Ini nanti materi hari ini adalah tentang peran ayah dalam mengasuh anak. Jadi nanti materi ini akan saya sampaikan, monggo kita saling berinteraksi ya Bu ya, nanti saling tanya jawab, saling diskusi. Ngeten nggih. Ini ada anak-anak Bu, bapaknya enten kala ini bapaknya pun sepuh nggih. Nggih. Kali ini Bu tentang peran ayah dalam pengasuhan anak. Saya mau tanya, nek ten griya ayahe ngomong boten atau ayahnya ngomong? Nggih. Ayahnya ngajak mainnya gimana Bu? Ngajak mainnya ayah gimana? Ngajak nopo? Jalan-jalan. Apalagi Bu? Mancing. Apalagi? Olahraga. Napa boleh? Jajan. Yang kira-kira peran ayah kalau di rumah sama anaknya apa aja? Ngajari belajar. Apalagi Bu? Apalagi? Ayo. Apalagi perannya selain ngajak jalan, ngajak jajan. Nek anaknya sakit gimana anak ayahnya? Diperiksakan. Nah, apalagi Bu? Selain cari nafkah apalagi? Dampingi jenengan boten Bu? Dampingi ibu-ibu enggak? Kalau ibu sakit, ayah gantiin ngomong boten? Ya, luar biasa. Ini anak isi tan mau niki. Baik Bu. Oke, jadi yang dilakukan ayah itu dalam peran sebagai kepala rumah tangga, juga sebagai pencari nafkah, peran ayah dalam mengasuh anak itu juga penting itu. Pentingnya bagaimana secara kebutuhan dasar anak itu peran ayah itu ada 3. Asah, asih, asuh. Pernah dengar ya Bu ya? Nah, asah itu kan memberikan kebutuhan stimulasi. Jadi istilahnya penguatan mental dalam hal proses belajar. Jadi kalau didampingi, kemudian anaknya belajar, ayahnya mendampingi, itu proses. Jadi belajar itu tidak selalu sama ibunya. Betul nggih? Ya. Kemudian asih. Nah, ini tentang kasih sayang, kebutuhan emosi. Mungkin anaknya dimarah-marah, Bu. Bapak atau Ibu, aku minta es krim. Kebetulan ayahnya nggak bawa uang. Nah, paling nggak kan bilang, "Nak, nanti pulang dulu ya, ambil uang dulu, ambil dipegang dadanya. Nanti kan anaknya nyaman." Nah, apa? Ayah atau papa apa sih manggilnya? Bapak. Nah, papa keren ya Bu ya. Nah, bapak nggak bawa uang, nanti ambil uang dulu ya. Nah, itu ada penenangan. Kemudian secara asuh itu tentang kebutuhan misalnya gizi, pengobatan, kemudian kebutuhan mental, fisik, termasuk ngajak main. Jadi misalnya nih ibu lagi masak, anaknya kan nggak mungkin cuma dipegangin HP, ya ampun nggih Bu nggih. Jangan ya Dek ya. Jadi kadang ibu masak, ibunya bilang sama ayahnya, "Pak, maaf, ibu lagi masak, anaknya main." Lah itu sebagai seorang ayah paham, ayo nak main sama ayah, main di luar atau naik motor muter-muter, atau bisa main permainan yang merangsang untuk perkembangan, misal main balok-balokan atau main tebak-tebakan kata yang kira-kira anak itu tertarik. Ngeten gitu nggih. Jadi jangan sampai di rumah itu bapak itu udah capek nyari uang masuk suruh ngomong, jangan. Jadi jenengan itu tinggal bersama atau berumah tangga kan beda. Nggih betul Bu? Ya. Itu. Kemudian sering berikan waktu Bu dari panjenengan ibu-ibu sama ayahnya. Jadi ibu nih kerja Bu, ayahnya pulang juga jam 4 sore. Kan ada waktu, mungkin habis maghrib bercengkrama dengan ibu, dengan anak, cerita gimana nak, ada apa, bagaimana. Jadi luangkan waktu khusus untuk keluarga, terutama untuk anak. Nek anak sering diperhatikan orang tuanya, dia perkembangannya lebih bagus. Dia akan merasa nyaman. Di rumah ini nyaman Bu. Kan enten toh Bu, anak itu kalau di rumah nggak betah. Regane apa? Masuk rumah,
bapaknya lagi capek cuma dikasih HP. Kira-kira seperti itu enak mboten Bu? Interaksinya ada mboten? Nah, terus anak pulang sekolah, bapaknya nek ngomong, udah pulang nak, ada PR apa enggak, makan dulu, perhatian mboten itu sama anaknya? Iya. Ngeten niki mboten Pak? Iya. Oh, luar biasa. Jadi tidak serta-merta peran ibu itu dalam pengasuhan anak itu lebih utama. Ayah juga lebih utama. Kemudian ayah juga sebagai teman bermain anak. Tidak jarang, tidak sedikit kadang anak ayahnya buat kuda-kudaan, pernah mboten Bu? Ayahnya lagi pelikaran, lagi berbaring, anaknya datang main kuda-kudaan, nggak apa-apa. Kemudian kadang ada anaknya lagi main trek-trekan atau lagi main masak-masakan, ayahnya juga pengen, nah aku buatin bakso dong, buatin mie ayam dong. Itu seolah-olah untuk merangsang. Jadi anaknya itu biar berimajinasi, tapi pada orang tuanya dengan tepat. Tidak jarang tuh Bu orang bilang ayah itu cinta pertamanya anak perempuan. Betul betul? Ya, karena apa nih, anak perempuannya dia nyaman, sama ayahnya enak. Ye, apalagi yang anaknya nyah-nyah beliau. Ayah minta uang, nyoh, tapi sama ibunya uang apa? Kata gitu ya Pak ya. Kemudian pemberi perhatian, ayah pemberi perhatian. Nak udah makan belum? Nak ayo main. Nak kalau batuk minum lah, seperti itu. Simple Bu, tapi berkena pada hati sang anak. Dia merasa nyaman. Kemudian ayah sebagai pendidik disiplin atau sebagai teladan yang baik. Anak itu mencontoh orang tuanya, harus betul. Betul. Kok bapaknya mau makan cuci tangan, anaknya ikut betul. Cuci tangan dulu kayak ayah. Neng bapaknya baru pulang kerja, langsung megang bakwan, makan, anaknya ikutan boten. Bapak aja nggak cuci tangan, kok masa aku cuci tangan? Ya boten. Makanya kadang kita ketika di rumah itu harus memberikan contoh pada anak. Oh misalnya mau makan cuci tangan, berdoa, simpel loh Bu, tapi kadang lupa nih boten Bu. Udah makan depannya no bakso, waduh lapar banget, lah. Anaknya langsung makan, tapi nek ayo nak berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Anak juga akan ikut dan itu akan menjadi kebiasaan yang baik. Itu nggih Bu nggih. Nah, simpel lagi. Nak nek minum pakai tangan kanan. Nak nek minum harus duduk. Itu simpel Bu. Tapi nek jenengan tidak ngasih contoh, tiba-tiba minum pakai tangan kiri berdiri, kira-kira anak itu mboten. Nah, itu. Kemudian ayah juga sebagai pelindung anak. Contohnya mawon yang paling simpel, anak kan main keluar. Ada ayam sing arep betul kan kadang pedak ya mboten. Ngejar. Itu paling enggak ayah juga pelindung. Usahke atau enggak mungkin anak lagi tukaran sama anak tetangga main nangis. Pelindung itu bukan berarti ayo kowe lunga kowe, enggak, paling enggak menenangkan. Enggak apa-apa diajak pulang, bahasa Jawane direh-reh ya mboten. Itu. Kemudian ayah juga bisa sebagai pendukung minat. Anaknya di rumah bosen. Kok senengane coret-coret tembok misalnya Bu ya. Ayah juga langsung Bu ya, dengan sadar langsung tak berikan pewarna buku gambar. Siapa tahu kalau gambar di buku daripada di tembok kayak gini lebih bagus ya betul Bu. Tapi anak gambar di tembok itu jangan dimarahin, dia lagi mengekspresikan diri, dia sedang berimajinasi, nggak salah. Mending gambar di tembok daripada di muka jenengan, nanti malah gimana. Itu. Kemudian yang terpenting ayah juga sebagai peran penting dalam mendampingi ibu. Ibu rumah tangga itu capek ya Pak ya. Iya betul Bu. Mbah, setrika, masak, apalagi semuanya. Apalagi yang namanya ngomong anak itu capek napa mboten? Capek. Nenek capek kok ya Bu, anaknya tambah terus ya Bu. Gitu. Jadi kesimpulannya Ibu, kalau peran ayah dalam pengasuhan anak itu sangat penting juga, terutama dalam hal mendampingi. Ayah tetap bisa manfaatkan waktu untuk makan bersama, kemudian menunjukkan perhatian, membantu anak dalam hal istilahnya mau makan, mau tidur, dan lain sebagainya. Itu tidak serta-merta semuanya harus ibu. Ayah juga bisa. Kemudian bercerita tentang mau tidur.
Pak, aku nggak bisa tidur ya. Ayah menceritakan dongeng. Itu wujud perhatian buatan. Nah, tapi sering buatan Bu. Tidak. Oh tidak. Ya dikasih tahu Pak mau didongengin. Malah yang dongeng ibunya nanti malah.